saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Salam Maria, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus Kristus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk adik Aci yang sudah memimpin kita dalam doa. Ya, ini sekarang sama absen, mungkin hari ini ada yang sudah masuk atau? Satu orang tidak hadir, Bu. Siapa suasana tulis nama sudah pembuat? Akhirnya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang listrik statis. Baik, sekarang kita belajar tentang listrik statis. Mungkin ada yang tahu tentang listrik statis. Saya, Bu. Listrik statis itu listrik yang muatannya tiang, Bu. Ada yang lain? Sama, Bu. Tentang listrik statis ini ada pertanyaannya, mengapa saat kita menggosokkan penggaris plastik ke rambut, penggaris tersebut bisa menarik potongan kertas kecil? Mungkin ada yang bisa buat? Coba gosok begini baru kertas kecil. Setelah ada yang melakukan percobaan itu, ini apa yang terjadi? Misal yang tadi digosokkan ke rambut jika dilemparkan di potongan kertas yang kecil, apa yang terjadi? Ketik benar. Ya, benar sekali. Sekarang saya akan membacakan tujuan pembelajaran tentang listrik statis, yaitu tujuan kegiatan pelajaran yang pertama, menerapkan konsep dan prinsip listrik statis meliputi interaksi muatan, gaya listrik, medan listrik, energi potensial listrik, dan potensial listrik untuk menganalisis berbagai fenomena listrik statis dalam menyelesaikan berbagai masalah. Yang kedua, menerapkan konsep kapasitas kapasitor keping sejajar dan rangkaian seri paralel kapasitor melalui penyelidikan, mengumpulkan data, analisis, dan menyajikan secara tertulis sesuai dengan peralatan yang tersedia. Sekarang kita akan belajar yang pertama, listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang muatannya tidak mengalir atau diam, berbeda dengan listrik dinamis yang muatannya selalu bergerak. Listrik statis terjadi ketika ada ketidakseimbangan muatan listrik di permukaan atau dalam benda. Yang pertama itu muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan yang saling tarik menarik
atau tolak-menolak antara muatan. Yang berikut jenis benda bermuatan dibagi menjadi 3, yaitu boleh minta salah satu untuk bahasa. Yang jenis benda bermuatan. Jenis benda bermuatan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, benda bermuatan positif, yaitu benda yang mengalami kekurangan elektron atau jumlah elektron lebih banyak dari proton. Yang kedua, benda bermuatan negatif, yaitu benda yang mengalami kelebihan elektron atau jumlah elektron lebih sedikit dari jumlah proton. Yang ketiga, benda netral, yaitu jumlah elektron sama dengan jumlah protonnya. Baik, terima kasih untuk adik Inggris. Baik, yang kedua itu tentang hukum Coulomb. Itu berbunyinya besarnya gaya Coulomb sebanding dengan perkalian kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Rumusnya seperti yang ada dilihat di slide. Yang berikut contoh soal. Dua buah muatan Q1 dan Q2 memiliki muatan berturut-turut nilai plus MC dan min 8 MC per jarak 4 cm satu sama lain. Tentukan besar gaya Coulomb tersebut. Mungkin bisa jawab pakai rumusnya begini. Coba ada tulis dulu rumusnya dan betul-betul soal. Halnya begini, coba ada dikerjakan hasilnya begini. Sudah habis atau hasilnya begini atau coba yang pertama yang diketahui itu disatunya 2 Newton Coulomb di bawah ke Coulomb menjadi 2 kali 10 pangkat 6. Ketahui yang kedua yaitu Q2 dengan nilai 8 Newton Coulomb dan bawah ke Coulomb menjadi 8 kali 10 pangkat 6 Coulomb. Terus R-nya itu 4 cm, di bawah ke meter menjadi 0,04 atau ditulis 4 kali 10 pangkat 2. Terus ditanya itu R. Jadi R sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R dikuadratkan. Substitusi semua nilainya sehingga diperoleh 144 kali 10 pangkat 3 per 16 kali 10 pangkat 4. Hasilnya 9 kali 10 pangkat 1 Newton atau 9 Newton. Baik, terima kasih untuk adik-adik. Yang ketiga itu resultan gaya Coulomb. Resultan gaya Coulomb adalah gaya total yang dihasilkan oleh beberapa muatan listrik yang saling berinteraksi. Dalam hukum Coulomb, gaya antara dua muatan listrik Q1 dan Q2, jarak R dapat dihitung dengan rumus
E sama dengan K, Q1 kali Q2 per R2 kali. Yang kedua tentang medan listrik. Medan listrik adalah suatu daerah atau ruang-ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Yang pertama itu benda bermuatan yang menghasilkan medan listrik dinamakan muatan sumber. Yang kedua, muatan lain yang diletakkan dalam pengaruh medan listrik, muatan sumber dinamakan muatan biji. Rumus medan listrik adalah E sama dengan K kali Q per R kuadrat, dengan E itu kuat medan listrik, K itu konstanta volume, Q besar muatan listrik, dan R itu jarak muatan terhadap titik tertentu. Yang pertama itu resultan medan listrik. Coba adik ini bisa bacakan ini. Apabila terdapat dari satu muatan sumber, maka bersumber yang berada terbentuk sama dengan jumlah vektornya. Untuk menghitung resultan medan listrik yang dihasilkan partikel bermuatan listrik harus memperhatikan arah vektor medan listriknya. Selanjutnya, partikel dalam satu garis lurus. Jika semua partikel bermuatan berada pada satu garis lurus, maka resultan medan listriknya dapat dirumuskan sebagai E total sama dengan E1 tambah E2 tambah E3. Yang kedua, hukum Gauss. Hukum Gauss adalah sebuah hukum yang menyatakan bahwa jumlah dari garis medan yang melewati sebuah permukaan sebanding dengan jumlah muatan yang berada di permukaannya. Hukum Gauss menghubungkan antara medan listrik yang ada pada permukaan tertutup dengan muatan total yang berada di dalam permukaan tersebut. Rumus hukum Gauss: flux listrik sama dengan E kali A cos theta sama dengan Q per epsilon. Yang berikut kekekalan energi mekanik pada listrik statis. Energi potensial listrik adalah energi yang dimiliki suatu benda bermuatan bila didekatkan suatu muatan uji. Dengan rumus EP sama dengan K dikali Q besar kali Q kecil per R, dan EP sama dengan Q kali P. Energi kinetik listrik adalah energi yang dimiliki suatu benda bermuatan karena ada pergerakan dan massa. Rumusnya ada bisa lihat di depan. Yang ketiga, kekekalan energi mekanik pada listrik statis. Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2, yaitu EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Yang terakhir itu tentang kapasitor. Kapasitor adalah alat penyimpanan muatan dan energi listrik yang terbuat dari dua peti konduktor dengan muatan sama besar, namun berlawanan. Muatan kapasitor dapat dihitung menjadi Q sama dengan C kali V. Kapasitor biasanya diisi oleh bahan dielektrik atau isolator seperti kertas, kaca, atau plastik yang mempengaruhi kapasitansi. Kapasitansi adalah kapasitas muatan yang dapat disimpan kapasitor, dapat dihitung. Ada bisa lihat di slide. Rangkaian kapasitor dapat disusun menjadi dua susunan, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang pertama, rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian kapasitor yang disusun sejajar. Rangkaian seri berlaku
hal berikut. Yang pertama, potensial total rangkaian adalah penjumlahan dari potensial seluruh kapasitor. P sama dengan P1 tambah P2 tambah P3. Yang kedua, muatan listrik yang mengalir melalui tiap kapasitor adalah sama. Seperti Q sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Yang terakhir, kebalikan kapasitas kapasitor pengganti seri sama dengan jumlah kebalikan nilai kapasitas seluruh kapasitor. 1/CS sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3 dan seterusnya. Yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian kapasitor yang disusun bertingkat. Pada rangkaian paralel berlaku hal berikut. Yang pertama, potensial di seluruh kapasitor adalah sama. Yang kedua, muatan listrik total kapasitor adalah penjumlahan dari muatan listrik yang mengalir ke masing-masing kapasitor. Yang terakhir, kapasitor pengganti paralel sama dengan penjumlahan dari kapasitas seluruh kapasitor. Baik, materinya sudah sampai di sini. Sekarang Ibu akan memberikan kalian LKPD untuk baginya dalam 2 kelompok. Ada kopi kan rumah lagi. Dia Baik, mungkin ada yang sudah kerja habis, sudah menunggu supaya salah satu dari setiap kelompok itu untuk mempresentasikan di depan. Maju sudah. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan membacakan hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama, apa yang terjadi pada potongan kertas ketika didekatkan dengan balon? Potongan kertas akan tertarik ke balon dan menempel di permukaannya. Yang kedua, bagaimana reaksi rambut ketika didekatkan dengan balon? Rambut akan berdiri dan tertarik ke arah balon. Yang ketiga, jelaskan fenomena listrik statis yang terjadi dalam eksperimen ini. Apa yang membuat balon menarik kertas dan rambut? Jawabannya, fenomena ini disebabkan oleh listrik statis. Ketika balon digosokkan ke kain atau rambut, ini membuat balon bermuatan negatif, sedangkan kertas atau rambut bermuatan positif. Karena muatannya berbeda-beda, maka akan saling tarik-menarik.
Yang keempat, diskusikan mengapa benda-benda yang memiliki muatan berbeda saling menarik dan mengapa benda dengan muatan yang sama saling tolak menolak. Jawabannya, hal ini terjadi karena adanya hukum dasar elektrostatis yang dimana muatan yang berlawanan saling tarik menarik, sedangkan yang sama saling tolak menolak. Yang kelima, apa pengaruh kelembaban terhadap listrik statis? Jawabannya, kelembapan dapat mengurangi akumulasi listrik statis, di mana hal ini menyebabkan lebih jarang terbentuk pada lingkungan yang lembab daripada di lingkungan yang kering. Baik, kelompok selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2. Di sini saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, apa yang terjadi pada potongan kertas ketika didekatkan pada balon? Jawab, ketika potongan kertas didekatkan dengan balon yang telah digosok, maka potongan kertas akan tertarik dan menempel pada balon. Dan yang kedua, bagaimana reaksi rambut ketika didekatkan dengan balon? Ketika balon yang telah digosok pada rambut akan tertarik ke balon. Dan yang ketiga, jelaskan fenomena listrik statis yang terjadi dalam eksperimen ini. Apa yang membuat balon menarik ke atas dan rambut? Menarik kertas dan rambut. Jawab, percobaan listrik statis yang menunjukkan balon menarik ke atas dan rambut melibatkan proses pengisian muatan listrik melalui gesekan. Yang keempat, diskusikan mengapa benda-benda yang memiliki muatan berbeda saling menarik dan mengapa benda dengan muatan yang sama saling tolak. Jawab, benda yang memiliki muatan berbeda saling tarik menarik karena gaya elektrostatis, sedangkan kedua muatan yang sama menghasilkan gaya elektrostatik yang saling berlawanan. Dan yang terakhir, apa pengaruh kelembapan terhadap listrik statis? Jawab, ketika kelembapan udara tinggi, molekul air di udara dapat mengikat muatan listrik dan mengurangi akumulasi muatan statis pada permukaan benda. Sekian jawaban dari kami. Baik, dari materi ini dapat saya mengambil kesimpulan itu listrik statis adalah fenomena yang terjadi akibat akumulasi muatan listrik pada permukaan benda yang biasanya terjadi ketika dua benda bersentuhan dan memisah. Beberapa konsep penting dalam listrik statis meliputi muatan listrik, hukum Coulomb, industri listrik, medan listrik, dan kapasitor. Baik, untuk minggu depan kita akan belajar tentang listrik dinamis. Pembelajaran kita hanya sampai di sini. Baik, sebelum kita pulang, saya minta salah satu adik untuk berdoa. Berdoa untuk pulang. Marilah kita berdoa dan mengucapkan Salam Maria, Tuhan Maha kamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Engkau dimaafkan dosa ini, sekarang dan waktu kematian. Amin. Dan mengucapkan Terima kasih ya, selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu.